yang dimulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersilaturahmi dan sekaligus bertolabul ilmi. Mudah-mudahan setiap gerak langkah kita, setiap waktu yang kita sempatkan, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa siapa saja orang yang mencari ilmu melangkahkan kakinya di rumah masing-masing, maka dalam hadis disebutkan bahwa langkah kanannya menambah pahala dan langkah kirinya adalah menghapus segala dosa-dosa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis tersebut, sehingga kita senantiasa untuk ikhlas mencari ilmu sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan dengan sedikit itu kita bisa mengamalkan sehingga ilmu itu menjadi bermanfaat. Dan mudah-mudahan pula duduknya kita di majelis ini, mudah-mudahan ada malaikat yang menaungi kita semua, karena kata Nabi disebutkan bahwa siapa saja yang duduk bermajelis kemudian disebutkan nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, maka di sanalah malaikat akan menaungi dan mendoakan rahmat keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk dalam manusia atau yang masuk dalam hadis tersebut. Dan tak lupa saya pun menyapa bagi rekan-rekan yang menonton atau menyaksikan pengajian ini di rumahnya masing-masing melalui live streaming IG-nya Muda Bersinergi dan juga di IG-nya Ikramni. Mudah-mudahan kita semua, baik Anda yang ada di rumah masing-masing dan kita yang ada di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah yang akan kita bahas adalah kitab Manhajul Muslim, yang dimana di dalamnya mencakup kitab membicarakan atau mempermasalahkan tentang seputar ketauhidan, atau lebih kita kenal dengan memperkuat keimanan. Namun saya akan membahas dari kitab Manhajul Muslim ini bukan dari awal, tapi saya akan mulai bahas dari bab pasal kelima, yaitu beriman kepada para malaikat, yang termasuk di dalam keimanan, rukun iman yang kedua, yang dimana yang pertama adalah rukun iman kepada Allah, yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, dan yang ketiga adalah kepada kitabnya, kemudian yang keempat para rasulnya, kemudian yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Dan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang telah lalu kita sering membahas beriman kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada beriman kepada malaikat. Sesuatu hal yang penting yang termasuk bagi kita adalah meyakini bahwa ini merupakan rukun iman, ya, rukun iman kepada malaikat. Soalnya saya mengambil materi ini dari Manhajul Muslim, bahwa ada yang bertanya, gitunya kepada saya. Pertanyaannya sedikit ini sih nyeleneh, ilunya kan malaikat itu ada tugas-tugasnya, ya. Di antara tugasnya dari 10 yang wajib diketahui, ada yang bertugas menyampaikan wahyu,
ada yang bertugas menyampaikan rizki, ada yang bertugas menyampaikan dan lain sebagainya. Itunya sampai 10 menjaga pintu surga. Maka dia bertanya, bagaimana kalau toh demikian, maka apakah malaikat Jibril sekarang itu pensiun karena wahyu itu tidak turun ya. Jadi sampai gitu ini pertanyaan, wah ini kayaknya harus harus dibahas ya. Maka mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua, baik yang hadir di sini ataupun yang menyaksikan di rumahnya masing-masing, menjadi bahan renungan apa sih gunanya beriman kepada malaikat kan itunya. Maka kita beriman kepada Allah itu terbayanglah gitunya. Tapi beriman kepada malaikat itu apa sih? Kepada kita untuk apa kan gitunya. Terus bagaimana kan gitunya. Maka di sini di kitab Minhajul Muslim komplitnya berawal dari iman kepada Allah dibahas semuanya ya. Jadi pernah baca berapa 1 bulan kalau nggak salah baca dari awal sampai akhir. Memang buku ini hebat. Kalau digambarkan bahwa seperti satu batang pohon, maka akan dibahas itu akarnya dulu. Setelah akar maka batang, setelah batang kemudian daun, setelah daun baru ia berbuah. Gambaran buku ini seperti itu. Kalau akarnya jelek maka kesananya jelek. Kalau akarnya baik maka akan baik. Batangnya akan baik, daunnya akan baik, buahnya pun akan baik. Maka buku ini memang hebat, memang luar biasa. Setelah baca mungkin isinya memang seperti itu. Mudah-mudahan kita bahas satu demi satu, mudah-mudahan seperti pohon yang sempurna, mudah-mudahan ya. Akar yang baik akan menghasilkan batang yang baik dan akan menghasilkan daun-daun yang baik dan pasti akan berbuah buah yang baik. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, di sini di dalam kitab Manhajul Muslim sebutkan pasal kelima bab beriman kepada para malaikat. Ambil di bab terakhir, bab awalnya disebutkan bahwa khalaqal malaikati min nur, diciptakan malaikat itu min nur dari cahaya. Wa khalaqal jan, dan diciptakan jan atau jin mimari jim minar dari nyala api. Dan wa khalaqa adama mimma wusifa lakum, dan diciptakan Nabi Adam dari apa-apa yang telah dijelaskan kepada kalian, maksudnya dari tanahnya. Dalam surat Ar-Rahman disebutkan wa khalaqal janna mim marijim minar itunya. Terus ayat lain disebutkan bahwa diciptakan manusia itu dari min sulalati mintin ya. Jadi saripati tanah ya. Atau di dalam surat Ar-Rahman pula disebutkan dari tanah tembikar ya. Tanah tembikar tanah bau gitu, tanah yang bau yang pekat tapi bisa terjadi manusia gitu, ya. Maka itulah perbedaan manusia malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nar nyala api, dan Adam diciptakan dari tanah, sarifati tanah. Maka bagi kita gitunya berpatokan apa yang dulu sama diberikan ya, bahwa pengertian iman itu adalah ikrorun antas dikubi kolbi kan, diyakini dengan hati, wa ikrorun bilisan diucapkan oleh lisan, wa amalun bil arkan diamalkan dengan anggota badan. Sekarang beriman kepada malaikat harus kadinya kagambar ya. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan oleh anggota badan.
Maka belum orang yang beriman kepada malaikat itu harus dibuktikan dengan amal gitu. Harus dibuktikan dengan amal. Sebetulnya manusia itu, kita itu katanya orang yang muslim itu ada 3 hal. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga mukmin. Itulahnya 3 hal eta. Maka di zaman Nabi ada orang Arab Baduy turun kepada Nabi, turun dari gunung. Ya Rasulullah, saya telah beriman. Tapi kata Rasul bagaimana? Belum, Anda belum beriman. Tapi Anda baru Islam. Baru Islam. Jadi karek kebiasaan. Karek terbiasa. Waktu sholat, waktu iya gitu. Jadi baru terbiasa. Belum apa yang melandasi amalnya itu belum, karena baru terbiasa. Nanti iman itu yang melandasi perbuatan itu naon? Eta namanya iman. Baru ada iman. Cuman yang orang yang beriman itu kata Nabi sebutkan kadang naik kadang turun. Tak gitunya, kadang naik kadang turun. Baru nanti yang ketiga, setelah ia diuji, setelah ada ujian dengan amalnya itu, maka senantiasa ia akan meningkat lagi menjadi mukmin, orang yang senantiasa istiqomah. Orang yang senantiasa istiqomah. Dan kita mungkin mudah-mudahan kita berada dalam posisi 2 ini. Karena kita sholat, kita yakin sholat untuk apa? Karena untuk apa itulah jadi keimanan. Mengaji ini walaupun kieu itulahnya untuk apa karena ada keyakinan maka termasuk iman. Cuman pertanyaannya kadang naik kadang turun. Nah itulahnya. Ketika dilandasi dikuatkan dengan beriman kepada malaikat, nah itulahnya. Maka amal itu tidak akan lamun nuju mun keur turun teh gitu mun cek Sunda namanya. Mun keur turun teh henteu turun gitulahnya. Maka harus dibuktikan dengan amal ketika kita beriman kepada para malaikat gitulahnya. Maka itulah gitunya. Namun sedikit dulu tentang malaikatnya. Malaikat itu disebutkan di dalam rukun iman yang kedua karena sesuatu hal yang memang penting. Tugas dari malaikat itu sebagaimana yang ditugasi oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Maka malaikat diciptakan dari nur, dan di kitab lain disebutkan bahwa malaikat itu tidak diberi syahwat. Tidak diberi syahwat. Dan malaikat itu adalah malaikat yang mulia. Karena semua para malaikat itu beriman dan senantiasa taat terhadap perintah Allah. Olehnya malaikat. Berbeda dengan manusia, manusia itu adalah makhluk yang berada di tengah-tengah. Nanti dilihat di surat Al-Baqarah awal juz 2. Jadi disebutkan kita itu berada di tengah-tengah. Manusia itu berada di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah begini. Jadi ketika ia taat kepada Allah, maka ia akan lebih mulia daripada para malaikat. Tapi ketika ia berdosa, maka ia akan lebih rendah daripada setan itu. Makanya manusia itu di tengah-tengah. Manusia itu di tengah-tengah. Nah seperti itulah. Tapi malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur, dan mereka atau para malaikat itu tidak diberikan syahwat, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat atau hawa nafsu, sehingga semua para malaikat pasti sudah tentu mereka akan senantiasa taat kepada perintah Allah. Dan jumlah malaikat itu lebih besar, lebih banyak daripada jumlah manusia. Disebutkan di sini nih, adanya surat Al-Haqqah di ayat 17, tapi ayat sebelumnya 16, 15 menyebutkan tentang manusia, tentang malaikat.
ketika nanti terbelahnya langit dari 1 sampai 7 ya, maka disebutkan dalam hadis malaikat di langit yang pertama itu turun lebih banyak dari manusia. Kemudian langit kedua terbelah dan turun malaikat lebih banyak daripada ke tingkat 1. Terbelah tingkat 3 lebih banyak dari 2 gitu ya. Tingkat 2 terus sampai 7. Jadi semakin hari semakin banyak. Maka dilanjutkan nanti di surat di sini di surat Al-Haqqah tadinya, maka ada 8 malaikat yang menjunjung aras. Setelah semua 7 terbelah, semua turun malaikat dari itu ke padang mahsyar, maka akan turun malaikat penanggung aras katanya. Maka semua mata manusia terbelalak katanya. Besarnya malaikat itu melebihi malaikat-malaikat yang lain. Intinya malaikat. Nah ini imam udah bentuk bukan dengan akalnya, harus dengan keimanan. Menjunjung 8 yang menjunjung arasnya Allah. Semua mata akan terlihat ke sana. Betapa besarnya, betapa luar biasanya malaikat. Maka di dalam kitab ini dituliskan dalil yang pertama adalah surat An-Nisa ayat ke-136. Wa may yakfur a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur, dan barang siapa yang yakfur billahi, yang mereka itu kafir billahi kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada rasulnya, kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada yaumil akhir, pada hari akhir, faqad dhalalan ba'id, maka sesungguhnya ia sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka dari 4 tadi intinya, apabila satunya tidak diyakini maka akan tersesat gitu. Maka harus di sini harus 4-4-nya. Beriman kepada Allah berarti harus beriman kepada para malaikat, sekaligus harus beriman kepada kitabnya, dan sekaligus pula akan beriman kepada rasulnya. Karena ketika kita ingin beriman kepada Allah, tentu Allah akan memberikan bimbingannya, yaitu berupa wahyu kan, berupa kitab kan. Kitab itu harus sampai kepada manusia, tidak mungkin langsung Allah, maka harus ada perantara, yaitu para malaikat. Nah, kitab ini sebagai penjelas, sebagai pedoman hidup, maka harus ada yang memberi contoh. Berarti contohnya siapa? Para rasul. Maka sebetulnya nyambung gitunya. Sebetulnya nyambung. Maka ketika akan ia beramal terhadap pedoman itu, maka ia harus kuat, harus berajam, harus berhati-hati. Maka ketika berhati-hatiannya itu, ia mempunyai tekad bahwa ia akan kembali kepada Allah. Maka di sini digambarkan dengan wal yaumil akhir. Maka di Al-Quran banyak kan iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Artinya ketika seseorang beriman kepada Allah disertakan dengan yaumil akhir, maka di dalam surat Ar-Rahman disebutkan alladzina hum min khasyati musfikun. Maka orang-orang yang takut terhadap Allah maka akan musfikun. Ia akan senantiasa berhati-hati. Bedanya gitu ya. Jadi kalau salah satunya tidak kita imani, maka sesungguhnya telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Ya. Jadi kalau mau dijelaskan menyambung gitu ya, iman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada wa kutubi dengan kitabnya, wa rusuli dengan rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga kepada yaumil akhir, maka faqad dhalalam ba'id, dengan sesat sejauh-jauhnya. Maka di sini digarisbawahi kita beriman kepada para malaikat. Supaya apa? Supaya betul-betul di dalam mencek sunana naonnya
soson tahu soson bahasa Spanyol sebenarnya, soson Spanyol itu soson jadi itulahnya. Karena kalau seseorang yang beriman kepada Allah, insya Allah dan dari amalnya itunya ketika ia naik itunya, ketika ia naik memang naik, tapi ketika turun maka ente turun gitulah. Itulah bedanya beriman kepada para malaikat istilahnya. Seperti itulah namanya. Di ayat kedua disebutkan bahwa jadi ginilah supaya nyambung ya. Iman kepada malaikat itu di sini disebutkan bisa dilihat nanti di halaman sesudahnya, yaitu dalil nakli. Dalam dalil nakli disebutkan bahwa sesungguhnya akal sehat tidak akan mengingkari wujud malaikat dan tidak akan pula menafikan. Ya. Jadi akal sehat mah mual mengingkari, mual menafikan. Ya. Sebab akal tidak akan tidak bertentangan. Ya. Maka dia disebutkan di nomor 2, apabila sudah diakui bersama oleh segenap orang berakal bahwa adanya bekas atau sesuatu itu menunjukkannya ada sesuatu. Sebetulnya malaikat itu ada, berwujud gitu. Cuman pandangan manusia yang kurang gitu. Nanti di sini disebutkan di nomor poin ketiga. Poin ketiga disebutkan begitu. Malaikat itu berwujud, cuman pandangan kita yang memang lemah ilahnya. Sebetulnya ada nih di dia ada malaikat gitulah. Bersama kita ada malaikat gitu. Tapi pandangan kita yang lemah. Sehingga virus corona ada nih gitunya. Tapi pandangan kita lemah gitulah. Pandangan kita lemah. Tapi engke mun aya alat bantu baru kelihatan kan gitunya. Sebab adanya sesuatu teh pasti aya bekasna. Ya, minimal aya jejak kan gitu. Jejak para malaikat itu ada. Dicontohkan di sini nomor 2 poin pertama sampaikan bahwa bekas atau jejaknya adanya menunjukkan ada para malaikat itu yang pertama adanya wahyu. Makanya adanya Al-Qur'an kan? Al-Qur'an ini kan kalamullah, ucapan Allah. Bisa sampai kepada manusia itu pasti ada perantara yaitu para malaikat gitu. Makanya ketika turunnya wahyu Nabi itu berat. Kenapa disebutkan berat? Karena ucapan Allah, perkataan Allah disambung kepada perkataan malaikat, terus sampai kepada perkataan manusia. Sok sabara gitunya. Sok urang wae ada kata ucing gitunya, ucing meong-meongannya ada ngartikeun ucing hese sok. Ya, ngarti maaf bukan berarti menyamakan, bukan. Yang ini gambaran. Untuk mengerti bahasa kucing manusia susah kan. Ada di Inggris penemuan tahun berapalah 2000-an ya tentang pohon yang udah pernah baca lah ya. Di YouTube adalah pohon, bagaimana komunikasi antara pohon dengan pohon kan gitu ya. Komunikasi, mereka menciptakan alat anu hargana triliunan. Cuman bisa kegambar gitulah ya dengan garis-garis gitu. Garisnya sehingga mereka menemukan frekuensi bahwa pohon satu dengan pohon yang lain itu mereka berkomunikasi dengan ada lafaz Allah, menurut kita Allah karena gambarnya Allah gitu. Pak ngan kitu hungkul ngai ku garis gitulah nya, ku garis. Bayangkan. Sekarang kita bayangkan dari kalamullah sampai kepada nabi dengan ucapan manusia kan ya. Berat itu, dari ucapan malaikat saja kepada nabi sudah berat, apalagi dari malaikat Jibril dengan Allah katanya. Maka pantaslah katanya ketika wahyu itu turun terasa berat ya. Sampai-sampai ketika musim dingin Rasulullah berkeringat, ketika naik untanya duduk gitulah ya. Sampai bahasa Jerman ngadeprak ya. Ngedeprak nilainya. Sampai gitulah, saking terasa beratnya. Maka itu. Kemudian yang kedua,
jejak adanya para malaikat itu adalah adanya kematian manusia kan gitu ya. Sok manusia ujug-ujug maut aya saha sak didinya kan ya. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan ada malaikat maut. Tadi hidup ayeuna maut, jasadna anger ieu gitu nya. Tapi tadi berkedip ayeuna menteu. Nah, itu menandakan adanya para malaikat. Kenapa tidak bisa terlihat? Karena kekurangan mata manusia. Artinya ada gitu. Yakini dengan kuat. Makanya bagi orang-orang yang beriman harus betul-betul gitu, yakin, tapi bukan hanya sekedar yakin hayalan, tapi harus terbukti atau harus dibuktikan dengan amal soleh. Gitulah, harus dibuktikan dengan amal soleh. Maka orang-orang Yahudi ketika dahulu pernah menyaksikan hal itu ketika mereka bertanya sampai Abdullah bin Salam itu masuk Islam kan ya. Salah satu rohib atau mendiurang pendeta mereka masuk Islam karena bertanya. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Ini hanya bisa dijawab oleh para rasul. Yang pertama, pertanyaan pertama, makanan naon cenah anu pertama bagi penghuni surga. Itunya. Nu kadua cenah kenapa sih seseorang itu mirip bapaknya atau mirip ibunya? Bayangkan pertanyaan hese itu katanya. Pertanyaan satu lagi lupa lah ya. Satu lagi lupa. Tapi yang jelas itu. Maka Nabi menjawab makanan penduduk pertama penduduk surga itu adalah hati ikan gitu nya. Hati ikan. Dalam hadis ini disebutkan hati ikan karena hati ikan itu bersih. Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam surga itu dengan kolbun salim kan hatinya bersih. Kemudian kenapa seseorang itu anak itu mirip dengan bapaknya, mirip dengan ibunya? Tah ieu mah 17 tahun ke atas, kagigil dijawab nanya. Gitulah. Seperti itulah gitulah. Maka dijawab oleh Nabi. Untuk sekelas hari ini mungkin dengan kecanggihan hari ini bisa menjawabnya. Tapi zaman Rasulullah bayangkan ilmu kedokteran kan belum berkembang ya, tapi bisa menjawab dan hari ini memang benar gitu. Hari ini memang benar gitu ya. Intinya seperti itulah ya. Dijawab oleh Rasulullah. Maka karena bisa menjawab, maka orang tersebut masuk Islam. Tapi yang lainnya marah gitu. Yang lainnya marah. Sana saya mah teresep jeung Jibril sebenarnya atau Jibril teresep. Naon malah make kenapa Anda tidak suka dengan Jibril? Sok ngabejaan Nabi Muhammad cenah gitu. Sok ngabejaan mun naon teh dibejaan wae gitu. Si anu itu terjadi di daerah mana Rasulullah tahu gitu. Karena dipasih tahu oleh malaikat Jibril. Maka mereka menyatakan musuh dengan malaikat Jibril. Maka dicantumkan di dalam surat Al-Baqarah. Dalam kejadian itu sebetulnya mereka pun meyakini adanya para malaikat. Tapi keimanannya hanya gitulahnya. Jadi itu diyakini sehingga mereka bukan iman lah, tahu adanya malaikat tapi dia tidak yakin. Dalam kita mah ada di zaman dulunya. Walau alam bisa ikut sahabat atau bisa ikut Yahudi ulamanya. Lamun misalkan hidup di zaman Nabi. Ya, bersyukur hidup hari ini kita belajar setahap demi setahap keimanan kan gitulahnya. Daripada hidup di zaman Nabi tapi kafir, rugi lahnya gitu. Kita belajar gitunya. Dahulu juga meyakini adanya malaikat. Teresep saya Jibril. Terus mereka bilang saya mah resep malaikat Mikail gitu. Sebab malaikat Mikail mah menyampaikan rizki, jadi resep bilangnya. Tapi kok Allah dibantah. Di sini di ayat kedua surat Al-Baqarah ayat 98. Mangkana aduwulillah, maka barang siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa rusulihi dan rasulnya, kemudian diucap lagi wa Jibrila dan malaikat Jibril,
wa Mikala dan malaikat Mikail disebutkan ku Allah teh malaikat Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi nu ngamusuhan para nabi, nu ngamusuhan malaikat Allah ge nu ngamusuhanana ge kitu nya ke bakal dibalas ge ku Allah. Tadi ayat garis bawahi ku kita nya aya wa rusulihi dan rasulnya. Nah, kadai para ulama ge termasuk kana ayat ieu nya karena ulama mah warasatul anbiya, penerus para nabi. Mun memusuhi ulama berarti keun ku Allah dimusuhana ge kitu nya. Dibalesna ge engke ku Allah. Ta urang mah kan kudu kayakinan kadinya ilahnya. Maka bagi kita mah sebenci-bencinya apapun terhadap ulama entong dugi ngamusuhan. Sebab ge dimusuhan ku Allah. Dibalas ke ku Allah artinya moal kuat gitu dengan Allah gitu nya. Nah, di sini disebutkan gitu. Maka barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril artinya berarti dia memusuhi Allah. Tapi ku Allah disinggung wa Mikail padahal orang Yahudi resep kan karena malaikat Mikail. Resep teh Allah kan tahu resep teh lamun rizkina teh ka manehna. Tapi mun rizkina ka batur nah kita nyalahkeun deui gitu. Oh cenah Mikail lah gitu nya. Mikail kalah ka ditah jadi gitu. Jadi intinya mereka itu benci suka atau suka atau tidaknya itu tergantung untung ka manehna kan gitu orang Yahudi mah. Tak bagi kita mentong gitu gitulahnya. Kebenaran apapun walaupun pahit terima gitulahnya. Walaupun pahit terima itu jangan sampai udah benar tapi orang mau itu masalahnya seperti orang Yahudi kan gambaran Abu Lahab kan membenarkan Rasulullah tapi carana kieu betul cenah apa yang dibicarakan oleh Muhammad itu ngan hanjakal cenah gitu tah hanjakalna teh kitu nya ngan hanjakal cenah naon wahyu teh turunna ka manehna henteu ka urang nah gitulah nya tak urang mentong kitu nya. Jadi pelajaran beriman kepada malaikat itu tong kitu nya. Jadi jangan sampai kita itu seperti tadilahnya beriman itu karena sesuatu. Lamun mujurna kadinya intinya nembe urang teh iman teh. Tapi lamun teu mujur ka urang soream kita entong kitu nya. Usai urang berjuang. Makanya penting beriman kepada malaikat itu di sini istilahnya. Beriman kepada malaikat itu di sini penting. Jadi ketika kita kan manusia itunya kadang di atas, kadang di bawahnya, kehidupan itu muter kan. Kadang kita berada dalam kesenangan, berada dalam kesedihan. Kadang kita punya masalah, kadang tak. Ketika beriman kepada malaikat menjaga gitu keimanan itu gitu ya. Entong lamun kertitna titik direndah naon si urang teh meuni kieu teuing gitu nya. Irasi batur siga urang gitu nya udah mungeun batur siga urang mah gitu. Terus naon si Allah teh meuni ya entong gitu gitu nya. Entong gitu nya. Kan dina eta makanya dina surat Al-Lail nya Al-Fajr. Jadi ida mabtalahu faqadaro alaihi gitunya anu fa wana amahu fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman katanya. Jadi lamun rizkina bagus istilahnya Allah teh sedang memuliakan aku katanya. Wah, alhamdulillah ya Allah gitunya. Tapi mun fa amma ida mabtalahu faqadaro alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika rezekina sedikitkeun cenah Allah teh menengahinakeun ka urang teh. Batur mah gitu nah urang gitu nya. Tah antong gitu urang gitu. Bagi kita mah mau rezekina gede, rezekina banyak gitulah atau sedikit nya itu kan roda kehidupan berputar. Maka orang beriman mah ketika ada bersyukur, ketika ini bersabar gitulahnya. Tidak lantas menyalahkan orang lain gitulahnya. Atau lebih jauh ayat itu menyebutkan sehingga lantas kita menyalahkan Allah ulah gitu. Maka orang yang beriman itu akan senantiasa ingat kepada Allah gitunya. Terlebih orang yang beriman kepada malaikat ketika dia titik terendah maka mau rendah-rendah teuing.
maka ia akan senantiasa mengangkatnya. Seperti itulah. Maka di sini disebutkan wujud dari para malaikat. Wujud malaikat adalah min nurnya, diciptakan dari nur. Tapi terkadang malaikat itu dengan izin Allah bisa memperlihatkan menyerupai manusia, bisa menyerupai manusia dengan izin Allah. Bisa diserupakan dengan, apakah hari ini bisa demikian? Bisa, kalau Allah memang mengizinkan. Dan tugas kita adalah beriman, bukan kepo tanya, bukan ngepoan malaikat, ngepoan, tapi tugas kita hanya meyakini bahwa malaikat itu bisa berbentuk manusia. Tapi ketika berbentuk manusia, maka hukumnya seperti manusia. Jadi bisa dipegang kan gitunya, bisa dibunuh kan gitulah. Hukumnya kembali seperti manusia. Namun di sini disebutkan, di sini tidak adanya pernah baca dalam surat Ad-Hud. Nanti dilihat di rumah ayat ke 69. Disebutkan walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busra qalu salaman qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin hanid. Ketika itu Nabi Ibrahim kedatangan seorang tamu, ya, 2 orang malaikat yang menyerupai manusia. Maka kedatangan malaikat itu kalau datang seseorang akan memberitahukan sesuatu yang baik. Beda jeung setan, mun setan datang ngabejaan anu goreng-gorengnya, tapi lamun malaikat memberitahu yang baik-baik. Maka ketika malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim, maka bertamu seperti tamu, maka Nabi Ibrahim mencontohkan, walaupun tamu nanti tahu saha eta teh kitanya, tapi Nabi Ibrahim menyuguhan tanya, memberi hidangan yang terbaik. Disebutkan di hidangannya teh bi ijlin hanid, ya, dengan anak sapi diguling. Wah, kata eta enakna gitu nya. Anak sapi jadi kelembut-lembutna katanya. Eta hidangan luar biasa gitu zaman. Tapi ketika dihidangkan tidak dimakan. Maka Nabi Ibrahim merasa takut. Selaku manusia kan ya. Kan saya udah menghormati tamu, sok makan, tapi ternyata tidak dimakan. Maka merasa takut. Jadi adabna ketika kita kedatangan tamu, sok gitulahnya. Buka nu aya gitu entong ditutupan, buka nu aya gitulahnya, breken gitu. Tapi diberitahu oge lamun jadi tamu kudu makan, entong moal gitunya geus dipangnyuhun kopi teh diindami eta genok kana eta teh makan gitu. Makan gitunya. Sebenarnya Nabi Ibrahim juga sama kan gitu. Cuman ketika ditanya-tanya, nah mah jadi takut gitunya. Takut dia gitu. Tadi beri makan, ini makanan terbaik tadi makan. Iya tadi makan, dia takut isaha gitu teh. Itulahnya. Ternyata 2 orang malaikat itu saya ada malaikat yang akan menyampaikan 2 kabar gembira. 2 kabar, 1 kabar gembira, 2 kabar yang keduanya kabar yang buruk. Yang pertama mengabarkan bahwa Siti Sarah akan melahirkan seorang anak. Akan melahirkan seorang anak. Maka Siti Sarah yang ada di kamar nanti mendengar merasa bahagia. Tapi Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa aku kan sudah orang yang sudah tua, mana mungkin bisa mempunyai seorang anak. Tapi dengan izin Allah bisa kan itunya. Kemudian yang kedua terus hendak apa lagi? Maka aku akan memberi azab kepada kaum Lut. Jadi kaum Lut dengan Nabi Ibrahim itu bareng gitunya, cuman berbeda tempat. Ya. Kami akan membinasakan kaum Lut gitunya, gitu. Dan ternyata datang ke kaum Lut ketika bertamu ke Nabi Lut ya, maka istrinya membocorkan, istrinya teh jeung anakna itu cenah diten abi aya jalmi nu kaset, sampai-sampai nu noroong teh nya mun di dieu mah nya mun kaca
Dina gambaran riwayat mah anu bolong rumah ge wah taongan itu dina jendela pinu. Jadi ieu aya duaan teh di ditu teh wah akhirnya eta dikasih tahu oleh istrinya harusnya diam. Cek maranehna mah ke ya Allah bilut ka dieukeun itulah nya geus keur urang karena kan mereka senangnya laki-laki dengan laki-laki. Dikasep gitulahnya gambaran. Padahal dia tidak tahu bahwa itu mengirimkan azab untuk mereka gitulahnya. Nah, makanya harus berhati-hati dengan malaikat mah gitulahnya. Berhati-hati gitulahnya. Karena seperti itulah malaikatnya. Kemudian di zaman Nabi pernah malaikat pun menjadi seorang manusia gitulahnya. Disebutkan di dalam hadis bahwa memakai pakaian putih, ilahnya serba putih, terus berjalan tapi tidak ada bekas. Lamun urang mah geus kabur, ilahnya keur ngaji kieu, sok ieu pasir tapi jalanna teh si tapakna teh euhan. Aya nu lain mah ayaan, di urang mah asna boba katanya. Boba cenah kitu di urang mah. Kitu geus karabur manten dia. Tapi zaman Nabi teu ujug-ujug celek we teh nya. Duduk Nabi itu kan gini, saya kan duduknya gini kan ya, malaikat tujuh celak kan dia lututnya beradu dengan lutut Nabi, kemudian dia memegang kepada pahan Nabi, bertanya tentang mahwal Islam, mahwal iman kan katanya, mahwal ihsan 3 hal, bertanya tadi, itu, maka itulah ya, di zaman Nabi pernah, katanya. Jadi banyak dalil-dalil yang menyebutkan adanya para malaikat. Maka tugas kita adalah meyakini keberadaan malaikat itu tentunya dengan cara membuktikan dengan amal soleh. Ketika kuat kita beriman kepada malaikat, maka insya Allah amal kita akan senantiasa istiqomah. Sedikit demi sedikit akan senantiasa beristiqomah. Jadi malaikat itu beliau bisa berubah dari nur menjadi manusia itu karena izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, termasuk kita pun kita berada di sini pun ini ada izin Allah kan gitunya. Ada izin Allah itu. Makanya yakini kan ya, ada kan qada dan qadarnya bahwa sebelum diciptakan manusia alam semesta besar isinya 50.000 tahun itu sudah dituliskan kan takdirnya masing-masing sampai ke hari kiamat. Takdir kita itu sudah ada gitu. Maka penting kayaknya. Penting kayaknya. Terus terakhir bahwa malaikat itu adalah menjaga dari manusia. Menjaga manusia. Di sini dipoin dari dalil akli. Dalil akli disebutkan di ketiga manusia itu terjaga dari gangguan jin dan gangguan setan sepanjang hidupnya karena di sekelilingnya ada para malaikat. Dalam surat Asy-Syams disebutkan wasamsi waduhaha wal qamari idza gitunya. Tadi ayat ke-8-nya pahal hamaha pujuroha watak. Wah, setiap diri manusia itu ada bisikan takwa, ada bisikan pujur, ada bisikan kebaikan, ada bisikan kejahatan. Tapi lain bisikan ngarewas kana ieu nya, mun ngarewas kana ieu mah penyakit namanya. Aya nu ngarewas na antong eta berarti penyakit jiwa eta banyak. Ya ieu mah bisikannya itu datang dari hati ini kan ya. Ketika datangnya misalkan subuh atau misalkan ketika ada ingin berbuat kebaikan ada nih bisikan teh. Mun subuhnya kayak 5 menit eta mah di setan. Kayak cenah teh 5 menit deui cenah. Enggak ada Allahu akbar koreja teh nya. Ge 5 menit deui eta mah setan. Eta mah cek malaikat mah ngurung bisi tibra deui cenah nya. Mana nu kuat tah eta nu kuat kadinya berarti urang teh masih keneh condong ke setan lamun gitu nya. Tapi lamun condong ka malaikat mah langsung gitu nya. Kapan adanya ketika kitu? Ketika ieu nya ketika rek sedekahnya dina ieu teh nya teh aya 2.000 aya 5.000 eta pikir teh nu 2.000 5.000 nya. Tah mun loba mikir-mikir ini setan teh.
lamun ngan mana we lah da eta mah malaikat nya. Da dua-duana ge bakal jadi kebaikan kan gitu lah nya. Rek nu 2000 5.000 gitu kan. Tapi lamun setan mikir-mikir lah engke sambil si rokok bisa jadi tunggu kencangnya teh jauh gitu ya. Jauh tuh. Kalau mikir-mikir. Tadi setan lah nya. Jadi sebetulnya manusia itu terjaga. Jadi ketika habis masanya maka malaikat pergi. Maka ya kan gitu nya. Sok na YouTube-nya aya nu rek jatuh naon nya jalan lewat sesaya kecrik da eta teh tandana masih dijaga oleh para malaikat itu. Dijaga oleh para malaikat itu. Pernah naik motornya di Tegalega begitu belok tariknya. Belok kan belok teh kitu nya dari Soekarno Hatta dari Mamanto Hatta kan gitunya. Tak begitu belok ternyata ya pas barengan aya angkot. Jojol celak gitu langsung cicing dina tarik kan mending mun laun heula nya ieu mah tuh dina tarik langsung berhenti. Aya penumpang di dieu jeger teh gitulah nya. Kan ke pinggir jadi karena ujung belakangna terus jatuh di dieu aya mobil sok bayangkeun. Geus nya. Tapi karena malaikat masih ada selamat gitu. Karena gitulah gitu. Maka seperti itulah. Maka kata Allah, orang yang setelah habis karunia-nya, setelah habis rezekinya maka meninggal gitu. Karena malaikatnya pergi diganti dengan malaikat maut gitu. Seperti itulah maka manusia itu terjaga. Bayangkan kata Nabi, manusia itu dikelilingi setan dari depan, pinggir ianya sama belakang kan gitu. 4 itu dikelilingi. Di zaman Nabi 40. Kan 40 di depan, 40 di samping kanan, 40 samping kiri kan. 40 dari belakang. Zaman Nabi. Kan setana anakan ya. Anakan setana 40 ayeuna mah meureun bisa 40.000 ayeuna mah gitu. Makanya setana naon gitulah nya, setana naon gitu. Oba gitu ayeuna mah. Kan aya teman age erek ngaos moal naon gitu sendalna pegat tuh. Sendal pegat wae teu ngaji. Setanna kuat teh nya. Jadi setanna aya mah lain naon wah di mana-mana aya gitu nya. Aya nu enggak mau ngaji pada HP aya mah sok. Pada HP moal ngaji cenah. Moal sakola pada HP. Memang jadi setanna memang banyak gitu. Naon we saling keterkaitan nya gitu. Memang banyak. Kalau tidak ada malaikat kumaha soknya kumaha kita maka karena terjaga oleh malaikat sebetulnya kita terjaga maka kita bersyukur senantiasa berdoa mudah-mudahan malaikat selalu menaungi kita ketika kita dinaungi malaikat maka insyaallah kita akan senantiasa hidup makanya ya bagi teman-teman semuanya saking pentingnya beriman kepada malaikat maka itulah gitu ya. Maka digabungkan dengan dengan amal, dengan iman sudah barang tentu kekuatan keyakinan iman kepada malaikat itu harus dibuktikan dengan amal dan semakin kuat beriman kepada malaikat maka ia akan senantiasa beristiqomah di dalam beramal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam hal orang yang kuat di dalam beriman kepada para malaikat. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Sisanya kita tanya jawab di luar kajian ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang di rumah yang telah menyaksikan kegiatan pengajian ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.